اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, para kali membawa teman baru, tetangga lama, ya, namanya Pak Syawal. Udah lewat peningkatan. Mungkin adinya rani Pak Syamban. Lamri kakang ngarani Zulwi Tasyawal gitu. Ramadan gitu. Lainnya puasa Ramadan. Nah, mudah-mudahan bisa istiqomah. Mari kita meneruskan kajian surah An-Nahl. Kita masuk di ayat yang ke-90. Ini ayat yang memang dikomentari oleh Ibnu Mas'ud. Andai kata kita mau, cukuplah ayat ini, yaitu ayat 90, memenuhi kebutuhan kita pada seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini bukan berarti ayat yang lain gak penting. Saking menurut pandangan Ibnu Mas'ud, ayat 90 ini saking lebarnya, lebar sehingga kalau mau serius pembahasan kita butuh waktu panjang, sepanjang usia Haji Rusdi. Nah, nanti kapan pindahnya katanya, maka kita bahas menurut kepentingan ala kadarnya saja. Itu mau pendek ya? Itu mau pendek nih Pak. Pembahasannya. Nah, di sisi lain pastilah saya memiliki keterbatasan pengetahuan. Jadi kita bahas menurut kebiasaan kita. Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Kalau kita artikan dari belakang menjadi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ya'idukum, Allah memberi nasihat dengan nasihat yang paling mendalam. Digunakan kata ya'idukum, wa'idun, mau'idotun. Nah, sama itu. Sering kan dengar mau'idoh, apa mau'idotun hasanatun. Jadi wa'idun itu nasihat
tapi yang melibatkan hati, sehingga baper mestinya, bawa perasaan, karena ini nasihat yang dalam. Nah, Allah yang memberi nasihat, maka cara merespon atau menerima nasihatnya harus secara mendalam, karena digunakan kata ya'idukum, berasal dari kata waw ain dod dod wa'idun mau'idhatun. Ada lagi hadis yang menggunakan kata wa'idu. Wa kafa bil mauti wa'idun. Cukuplah mengenai mati itu wa'idun, jadi nasihat yang mendalam. Jadi kalau ada bendera kuning, nah itu berhenti, bukan untuk hormat benderanya, masukkan dalam hati. Jadi betapa bersyukurnya Allah mematikan orang, berarti kita belum mati. Nah, berita kematian itu nasihat untuk orang hidup. Adanya orang mati, Allah sedang memberi pesan kepada yang belum dimatikan. Maka aneh kalau ada orang mati, setidak-tidaknya ada yang berubah, tapi ini nggak berubah. Misalnya asam lambung itu yang paling ringan untuk bereaksi. Jadi kalau ada berita kematian, tidak peduli siapa yang mati. Apa itu pengumuman apa? Khawatir bagi sembako kan? Itu apa pengumuman? Kata istrinya, bukan bapak, bukan bagi sembako, berita kematian. Lelayu. Kalau di Jawa lelayu. Pas mau makan nggak jadi makan, asam lambung naik, berkecamuk pikiran, ya Allah untung mau lihat. Alhamdulillah orang lain yang mati. Ustaz, berarti nyukurin orang lain mati? Bukan. Tapi saking senangnya, bukan kita yang dimatikan, berarti masih ada kesempatan bertobat. Oh, pikiran acak-acakan, asam lambung naik, nggak nafsu makan. Dulu almarhum secara jenaka memberi nasihat. Kalau ingin membunuh hati dimatikan, tidak punya perasaan dan tidak punya kepekaan, maka caranya adalah makan di tempat wong mati. Itu cara berlatih mematikan perasaan, mematikan hati. Jadi kalau ada orang mati, baru kali bawa masakan gudeg cicer itu, lengkap gudegnya, kreceknya, ayam goreng pop kan situ makan. Kalau menurut salah masih pakai telur sewu ya, telur sewu. Jangan lupa cengeknya itu, yang dikrecek itu. Wangan ning tempat kematian kan keringet kekotos kok. Nah itu dijamin hatinya mati. Karena secara teori asam lambung naik. Jadi sebetulnya perdebatan soal Ustaz boleh enggak makan makanan di tempat kematian, bukan itu masalahnya.
Karena sebetulnya eman masak, yakin udah bisa mangan. Kata siapa Ustaz pada urut, oh berarti yang ngelayat pada mati hatinya itu. Maka ditulis sepanduk, yang sedang hatinya mati dilarang ngelayat. Engkau ini gegelati panganan. Nah maka Allah mengingatkan ya'idukum dengan memakai hati. Rasulullah juga menggunakan kata yang sama, wa kafa bil mauti wa itu. Cukuplah kalau ada yang mati, ada berita kematian, ada lelayu, itu menjadi nasihat yang mendalam. Nah saya lagi rada mikir nih ya, oh betapa hebatnya orang tua kita dulu. Maka berita kematian dan soal kematian diperpanjang supaya lebih banyak orang mendapat nasihat. Mungkin ini masa lagi berprasangka baik. Yang nakal tuh EU-nya doang. EU prasmanan, EU yang pakai amplop lah. Tapi tujuannya baik. Nah begitu juga di dalam ayat 90 ini, Allah di ujung ayat, saya akan dari ujung bacanya, ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Yang diungkapkan Allah di pokok ayat 90 ini, ya'idukum, merupakan nasihat yang terdalam, mendalam sampai menembus hati. La'allakum tadzakkarun. Ada tadzakkarun, ada tatazakkarun. Ada tazakka, ada tatazakka. Ya. Berarti T-nya siji kan. Kalau tazakka atau tazakkaro. Ada yang T-nya satu, tak-nya satu, ada yang tak-nya dua. Nah, pada waktu Nabi Musa diminta tetap untuk berdakwah menghadapi Fir'aun yang sudah the best dalam hal kejahatan, maka digunakan kata tazakka. Kata Allah, hei Musa, tetap aja walaupun sejahat itu Fir'aun tetap didakwai. Memenawi ada keinginan satu dua aspek yang disucikan, maka digunakan kata tazakka. Padahal yang harus disucikan 10 aspek, tapi cuma satu dua yang tersucikan. Nah itu maka digunakan kata tazakka. Tapi kalau menawi 10 aspeknya disucikan, maka digunakan kata tatazakka. Begitu juga tazakkaro dan tatazakkaro. Maka kata tazakkaro menunjuk kepada menawi satu dua yang nyantol di hati, di pikiran. Karena dari 10 cuma 2 yang nyantol. Tapi kalau 10-10-nya nyantol di pikiran, di hati, digunakan kata tatazakkar. La'allakum tadzakkarun. Menawi gara-gara kematian adalah 1-2 yang nyantol. Kalau ini mudah-mudahan dari 3+3, coba perhatikan itu. 3 perintah, 3 larangan. Adalah yang nyantol nasihat Allah ini. Allah memerintahkan 3 perintah, melarang 3 larangan. Apa perintah dan apa larangannya? Innallaha, sesungguhnya Allah itu ya'muru, memerintahkan 3 perintah. 1, adil. 2, ihsan. 3, ita idil kurba.
Tapi sebaliknya juga Allah melarang 3 larangan. 1, berbuat al-fahsya. 2, berbuat al-munkar. Dan yang ketiga al-baghyu. Nah, Fir'aun itu yang ketiga ini, yaitu al-baghyu. Tagha, melampaui batas. Baghyu itu melampaui batas. Kalau baghyu apa itu? Hah? Iya ya. Almarhum ya. Baghyu. Pelawak Bagyo. Masih urip. Sudah lama. Udah lama hidup apa udah lama mati? Ini kali. Pak Bagyo itu Asda 1 pemerintah kota Serang. Ya, Asda 1 bidang pemerintahan. Iya. Itu belum mati, yang udah mati yang pelawak. Kalau ini bukan Bagyo, Bagyu. Berarti Bagyu itu apa itu? Bag, tas. Mbak Yu ya. Tas Mbak. Mari kita bedah 3 perintah dan 3 larangan yang oleh Ibnu Mas'ud dikomentari mencakup seluruh perintah dalam Al-Quran dan mencakup seluruh larangan dalam Al-Quran. 3 perintah itu: 1, adil. 2, ihsan. 3, ita'idil qurba. Adil sudah jadi bahasa Indonesia. Pak Haji Rustini menghabiskan karir di soal adil dan keadilan. Gambarnya timbangan. Kalau yang kejaksaan gambarnya orang tutup mata ya. Tutup mata. Artinya tidak pandang bulu. Tidak pandang mata ke. Tidak pandang mata. Adil itu aslinya tebusan. Jadi adlun itu artinya tebusan. Kalau ada orang yang ditawan dan hanya dengan 1 miliar dapat ditahrik, dibebaskan, maka 1 miliar itulah keadilan. Adil ya. Ditebus seharga 1 miliar. Jadi konsep dasar adlun itu tebusan, sesuatu yang digunakan untuk menebus karena mau dimiliki, mau dinikmati. Sama dengan akikoh ya. Adilnya ditebus kalau perempuan 1 ekor perempuan 1 ekor kambing. Kalau lelaki bayinya 2 ekor kambing. Nah itu tebusannya ya. Kullu mauludin rohinatun. Setiap bayi yang mau dilahirkan itu rohinah, ditawan dalam pegadaian Allah, tergadai. Fa'ahriku, maka tebuslah rohinataku, gadaiannya itu bil aqiqati, dengan akikoh. Nah itu namanya tebusan itu adlun, adil. Orang yang tidak nebus, tidak menyembelih akikoh, tapi ngambungi bayi, berarti nakal. Nakal ya, karena diikur bisa manjin ku. Lamun rebu halimah bisa irat iku. Kejepit motor mah. Lamun rebu halimah bisa irat iku. Ya. Busirat rebu halimah itu. Berdua Bu Halimah dan Busirat.
Itu sing kejepit motor itu uangnya mah. Oh, alhamdulillah orangnya sudah terbebaskan. Nah itu namanya adlun. Maka orang yang belum menebus akikoh itu tidak adil, karena tidak menebus. Namanya adlun. Dikasih hidup oleh Allah, Allah tidak minta bayaran seharga oksigen yang kita nikmati. Allah tidak minta bayaran setimpal, minta ditebus haknya aja. Maka hak Allah itu ditauhidi. Hak Allah agar kita sholat, hak Allah agar kita infak. Dari rezeki yang kita terima 50% aja sebagian. Infak, zakat mas kecil kali 2,5 segala infak pada anak, infak pada istri dan lain sebagainya, infak pada tetangga, hak bertetangga. Nah itu namanya adil. Dan yang tidak menunaikan infak disebut tidak adil. Maka dalam istilah adil juga artinya memenuhi hak pihak lain. Nah pihak lain dalam hidup kita ada berapa itu? Yang paling tinggi Allah. Maka kalau kita ingin adil, penuhi hak-hak Allah. Hak Allah yang paling tinggi itu hak tauhid. Maka tidak boleh kita menyekutukan Allah, karena itu hak Allah paling tinggi. Di bawahnya hak Allah karena Allah memberikan tenaga, energi, motorik. Maka sholat, haji itu menggunakan motorik. Motorik. Bagi yang tangannya disengklehkan oleh Allah karena stroke, maka kehilangan angkat tangan dengan isyarat doang kan. Gimana isyarat itu? Ya karena jari sulit juga ternyata. Stroke-nya sudah sampai ke ujung jari. Maka dengan cara berimajinasi, ngebayangkan lagi angkat tangan. Bisa sambil nangis ya saking pengennya angkat tangan. Nah lagi durung stroke lipur angkat tangan. Ya lagi durung stroke. Lagi sehat. Emang stroke sakit. Yang sakit kan nggak bisa segini tuh. Tetap wajib sholat. Ustaz, saya selama ini juga open dengan jari ini. Tapi setelah Ustaz berbicara stroke itu kok serem. Stroke bukan kwitansi, stroke. Stroke ini. Ini ceramah Ustaz hari ini membuat saya jadi pengecut betul sekarang. Iya. Ternyata bisa menggerakkan jari itu nikmat terbesar. Iya betul. Karena pada saat kita ini kalau lagi betul-betul uzur kan tinggal menggerakkan jari salat kita. Seolah-olah lagi berdiri. Namanya isyarat. Pokoknya tinggi betul nilai di Ustaz ya. Oh tinggi. Selama ini saya nggak open. Genah kekuar cungu. Karena marah sama istri. Oh iya tanda berkuasa. Saya membuat kuping, buat cungu. Tapi yang pasti buat isyarat motorik gerakan-gerakan sholat. Nah yang jadi pangkal masalah jari juga sudah dilumpuhkan Allah. Maka berimajinasi. Imajinasi juga dilumpuhkan Allah, dibikin pikun. Habis sudah. Jadi batasnya pikun atau maaf ODGJ
GG apa JG lupa saya. GJ. ODGJ ya. Gangguan jiwa. Orang dalam gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa. Pilih mana? ODGJ apa ODGW? Sama aja. Itu masih boleh sholat orang dengan gangguan wanita. Yang mengganggu wanita, bagaimana Ustaz? Yang mengganggu wanita, orangnya menggapa pelakinya. Lah iya, bahaya mana orang dengan gangguan jiwa dengan orang dengan gangguan wanita? Ya jiwa. Wanita itu dimuliakan oleh Allah. Nah, karena materi kita banyak dan ungkapan hati Bu Dr. Hunainah butuh pembahasan panjang, kita jadwalkan itu ya. Jadi adlun secara bahasa artinya tebusan. Secara istilah memenuhi hak. Hak paling tinggi atau kita berbuat adil pada Allah. Berbuat adil itu adil kepada Allah. Paling tinggi hak tauhid. Di bawahnya hak motorik. Melangkah ke tetangga. Ya, ngebantu istri, membantu anak menggunakan motorik. Di bawahnya lagi hak ketitipan harta, namanya kuasa kepemilikan harta. Kita dikuasakan doang. Maka ada amal infak. Nah itu memenuhi hak ya. Nah sekarang mari renungkan memenuhi hak bukan sebagai kompetensi, prestasi, investasi. Maka jangan punya pikiran iki primen Allah itu salat durung sugih bae. Wong itu hak Allah kok. Sudah infak tapi belum juga lunas hutang-hutang. Salah konsep. Itu bukan investasi yang kemudian kita butuh bisa berhak mendapatkan apa itu. Kalau investasi dividen, dapat untung, itu hak. Di bawah hak Allah, kalau mau disebut adil, hak kepada Rasulullah, yaitu hak diteladani, uswatun hasan, hak dihormati. Maka nggak boleh ngomong keras, ada adab dan sopan santunnya. Hak dicintai lebih dari yang lainnya. Hak dicintai. Maka mencintai Rasulullah mengalahkan mencintai andai kata guru, abuya, ustaz. Woi saking demennya. Apa ustaz mintanya? Saya butuh ngebangun 1 tower 3 lantai. Berapa itu ustaz? 3 miliar. 1 lantai 1 ditransfer 3 miliar. Saking cintanya kepada kiai itu, ustaz itu. Giliran pada Rasulullah kuarit benar. Tapi ustaz itu kan karena Rasulullah, bukan itu mah karena ustaz. Karena cinta pada ustaz. Tahu dari mana? Pelit. Amalannya belum seperti yang dicontohkan Rasulullah. Nah di bawahnya hak tetangga. Kok bukan hak kerabat nanti dipisahkan? Di perintah yang ketiga, ita idil
kurba itu anak, istri, itaidil kurba. Hak tetangga. Jadi berbuat baik pada tetangga itu bukan karena demen pada tetangga, karena memenuhi hak. Sebenarnya enak, udah tetangga tukang ngegibain kita lagi, tapi nggak berdaya. Itu perintah Allah untuk memenuhi hak. Kalau kita pengen disebut adil, maka penuhi hak tetangga. Hak apa lagi? Hak bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Itu hak-hak. Nah, keadilan itu seperti itu. Ya, keadilan itu memenuhi hak, tidak mengurangi hak. Itu adil. Pas-pasan. Pas-pasan itu sesuai tebusannya. Maka pir syarate 5 kali, hak Allahnya 5 kali. Gimana kalau kurang? Kurang. Merasa kurang saya. Nggak yakin saya bisa masuk surga ini. Maka perlu tambahan. Tambahan itu disebut nafilah. Saking banyak kurangnya, maka butuh banyak tambahan. Disebut nawafil. Maka dibuat oleh Allah peluang, kalau kamu kurang, perlu tambahan. Ada nih sebelum sholat subuh, namanya rawatib. Ada rawatib sebelum qobliyah, ada rawatib setelah ba'diyah. Masih merasa kurang? Ya udah, lebih dari 5 waktu tambah waktu ke-6 duha. Masih kurang juga, tambah waktu ke-7 malam sholat lail. Merasa kurang, merasa perlu tambahan, maka disebut ihsan. Jadi ihsan lebih dari adil. Kalau adil itu pas-pasan, karena sesuai dengan price tebusan itu. Tapi kalau seperti beginilah, kemarin sudah dibuat contoh. Semakin waktu istri saya semakin tua, saya baru tahu itu. Setelah dijalani tambah tahun tambah tua istri saya itu. Yang dulu seger mulai hilang segarnya. Begitu sering banyak keluar mulai kelihatan yang di luar lebih banyak yang cantik barangkali. Ya, dibanding istri saya. Maka motivasi saya berbuat baik mulai berkurang. Supaya tidak tahu cantik dan keluar, Ustaz. Iya, itu dua hal itu. Semakin waktu semakin berkurang kekaguman saya pada istri. Begitu banyak keluar mulai banyak yang lebih cantik dulu. Nah, maka kehilangan motivasi saya untuk berbuat baik. Tapi saya ingin lebih dari itu semua. Lebih dari hak istri saya. Hak diberi pakaian, hak diberi tempat, hak dipajui binatang, diberi Nafkah, makan. Maka tiap hari saya beri hadiah, tiap hari. Nah, itu namanya ihsan. Padahal sudah mulai disorientasi saya. Selalu setiap ngasih hadiah, mendingan sini kan ayu kan. Nah, itu namanya ihsan. Jadi ihsan itu berbuat baik lebih dari pokok tebusan. Nah, maka ada ya'muru bil adli wal ihsan. Pangkat setelah adil itu ihsan. Setelah itu maksudnya lebih tinggi ya. Pangkat setelah adil itu ihsan. Kok bisa ya lamun ngedereng rabi mesenem
akes yang lebih ayu. Tapi saya seolah-olah melihat Allah. Maka disebut ihsan. Itulah kenapa malaikat ditanya oleh Nabi. Malaikat yang nanya pada Nabi apa Nabi nanya pada malaikat? Mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Malaikat nanya pada Nabi. Maka kata Nabi sing ditakoni lebih uru-uru daripada sing nakoni. Maka dijak nakon dewek, ngejawab dewek malaikat itu. Kata malaikat ihsan itu kamu berbuat seolah-olah kamu sedang lihat Allah. Enggak sedang lihat tetangga kita, enggak sedang lihat istri kita. Sebab kalau melihat istri apple to apple pasti adil. Sekedar memenuhi hak yang adil. Tapi karena melihat Allah maka tiap dina hadiah. Malah curiga istri pasti lagi duit gebetan itu. Sebab ilmu istri itu kalau suami lagi berbuat baik mencurigakan. Serba salah. Pengalaman pribadi. Saya itu kalau lagi merasa bersalah ngasih hadiah. Nah sekarang rubah. Berilah hadiah istri karena melihat Allah, bukan melihat istri. Kalau karena melihat istri disebut adil. Jadi adil itu memenuhi sekedar hakilah. Tapi aneh ya, papanya aneh semakin tua semakin kayak cinta. Iya kayak cinta benar. Karena sebetulnya mencintai Allah, bukan mencintai istri. Cintanya udah habis lah. Kalah dengan pesaing-pesaing di luar itu. Jadi berbuat ihsan itu berat. Kalah cintanya apa kalah cantiknya? Berat berbuat ihsan karena banyak godaan. Ada faktor pembanding. Jadi kejujuran saya ini jadi contoh. Kejujuran saya. Yang lain kan nggak jujur doang, nggak mau ngomong. Padahal nggak ada bedanya gitu. Paham ya ihsan itu begitu ya? Maka pada tetangga itu, ya Allah, emang semua tetangga menyenangkan. Apalagi per hari. Lebih plural tetangganya. Mau berbuat baik pada tetangga. Nggak bisa lah. Bid'ah tetangga. Ya kan? Banyak penghambat kan. Andai kata bukan lihat Allah, nggak mau ngasih kolok itu. Sekarang Pak Jirus Pasyawal bagian HRD di suatu perusahaan swasta harus memilih. Yang satu maaf kafir, yang satu Islam. Mana yang mau dipilih? Sementara jatah pekerjaan cuma satu. Pasti Islam kan. Nah jangan. Lihat Allah. Kata Allah berbuatlah yang adil. Haknya. Tapi yang kafir ini lebih miskin. Itu ihsan. Ihsan. Maka yang kafir dipilih. Karena apa? Kita lebih melihat yang lebih membutuhkan. Senajan bukan orang Islam. Andai kata bukan lihat Allah, saya pilih yang Islam. Ya kan pasti kan? Jadi ihsan itu menyebabkan sekat-sekat agama, suku, ras itu habis. Berbuat yang terbaik. Maka orang-orang yang punya kepemimpinan harus membawa ihsan. Sebab kalau nggak membawa ihsan sulit. Ya, pasti cuma adil. Adil itu pas-pasan. Apa nilai diferensianya? Jadi pemimpin kok. Jadi pemimpin kalau cuma adil ya pas-pasan. Jadi adil itu sesuai haknya. Nilai seorang pemimpin harus punya nilai diferensiasi. Nilai pembedanya ihsan. Yang ketiga, ada 3 perintah, ada 3 larangan.
Ini adil dalam konteks An-Nahl, ini An-Nahl ya. An-Nahl 90 ya, karena nanti ada adil lagi di surat An-Nisa. Kalau nggak salah ya, Nisa ya. Apa itu? Ada antu adul amanati ilaliyah dan sebagainya itu ya. Yang ketiga wa itaizil qurba, mendistribusikan hak secara nepotik, ya nepotisme, mengutamakan kerabat baru orang lain. Jadi nepotis. Kapan itu? Pada saat dua peristiwa terjadi, dua perkara. Perkara pertama, mendistribusikan hak pihak lain. Misalnya gini, saya nerima rezeki, batas dari Allahnya kan 50%. 50% punya orang lain. Orang lain ini dibuat prioritas. Nah, prioritas pertama adalah kerabat. Maka kata Allah, mendistribusikan hak kerabat. Kalau orang sudah mendistribusikan hak kerabat, maka hak orang lain terdistribusi. Paham gak itu? Kalau kita mengabaikan hak kerabat, tapi orang lain dipenuhi, maka hak kerabat semuanya sia-sia, percuma. Walaupun infak maaf Muhammadiyah persis NU lah keponakan deh orang sekolah karena orang kebayar sepatu, maksudnya itu kan gratis sepatu. Jadi di P dijemur orang Kalingan, subuh-subuh tukang rosokan lebih tatang. Diarani si tukang rosokan dibuang, maka dia direkepi kan. Tukang rosokan itu bukan ngemaling, ngerekepi. Maka dibawa. Si anak ini tidak punya stok sepatu lain, malah sibuk nyumbang organisasi Islam, maka infaknya percuma. Yang benar itu penuhi hak kerabat kalau ingin memenuhi hak orang lain. Jadi memenuhi hak kerabat itu pintu untuk terdistribusinya hak orang lain. Pintunya itu. Nah, itaidil kurba itu perkara pertama kalau ada yang mau didistribusikan. Perkara kedua, kalau prioritasnya ada pada keluarga. Misal di keluarga masih ada yang miskin, maka keluarga dulu sebelum orang miskin di orang lain. Di keluarga masih ada yang butuh obat, maka keluarga dulu diobati sebelum mengobati orang lain. Ya, jadi nepotis itu di dalam Islam justru menjadi pembuka, dia berlaku charity kepada orang lain, bukan menghabiskan di tempat itu, bukan. Kalau apa pemikir pengulian dulu lebih masih akeh, nah itu malah salah. Jadi jangan bicara orang lain kecuali bicara keluarga dulu, baru orang lain. Tapi lebih banyak kita itu pelit pada orang lain, sibuk menghabiskan waktu mikirakan dulu, ya itu malah keliru. Tapi lebih keliru lagi, sibuk mikirakan orang lian dulu dewek udah dikirakan. Nah itu biasanya jaim, jaga image karena mau nyalon caleg, jadi caleg segala macam-macam lah. Jadi ada berapa perintah? Ada 3. Tiga-tiganya sebetulnya bukan prestasi, tapi pelajaran Allah, jangan menahan hak pihak lain.
Adil berkaitan dengan hak. Ihsan berkaitan dengan lebih dari hak. Ita'idil kurba berkaitan hak orang lain bisa tertahan kalau hak kerabat tidak dipenuhi. Karena dia efek domino. Dia kayak karambol. Ya. Jadi semua berkaitan dengan hak. Nah di surat An-Nisa lebih simpel. Antu adul amanati ila ahliha. Menunaikan amanat. Kepercayaan itu jangan dirusak. Caranya adalah delivery amanat itu. Ya, Allah mempercayakan amanat pada kita. Karena ada 3 perintah, maka ada 3 larangan. Nah 3 larangan ini diametral berhadapan-hadapan dengan 3 perintah itu. Yang pertama adalah melarang kita melakukan al-fahsya. Yang kedua al-munkar. Yang ketiga al-baghyu. Kita lihat dulu al-munkar. Al-munkar itu kejahatan yang dikenal umum. Setiap orang sama kalau di polling. Apakah Bapak setuju Presiden ngebohong? Tidak. Semua mengingkari, maka disebut kemungkaran. Tidak perlu sekolah, tidak perlu kursus, tidak perlu pengajian untuk tahu bahwa seorang presiden ngebohong itu tidak boleh. Alhamdulillah presiden kita tidak begitu. Tidak begitu, tapi begitu. Nah itu namanya kemungkaran. Sama dengan al-ma'ruf, kebaikan yang dikenal umum. Jadi kalau al-munkar kejahatan yang dikenal umum, kalau ma'ruf kebaikan yang dikenal umum. Dikenal umum sehingga nggak perlu les, kursus, nggak perlu. Tapi kalau al-fahsya itu kejahatan yang tidak dikenal umum. Maka orang harus belajar untuk tahu hak anak yatim. Maka namanya faraid. Ya. Jadi kejahatan yang dikenal yang tidak dikenal umum. Karena perlu belajar. Orang nggak tahu dong. Orang nggak ngaji faraid, nggak tahu kejahatan kepada anak yatim, nggak tahu. Pemberasannya lagi ngurusi anak. Suaminya mati, ninggalkan mobil 1, rumah 1, deposit 1 M parohnya. 1 miliar, anak 1. Nah si janda ini memilih tidak kawin karena gagal move on kan. Selalu teringat wajah suaminya. Maka waktunya dihabiskan ngurusi anak sing paut sampai dewasa. Begitu dewasa anaknya nanya, "Mah, dulu ayah meninggalkan apa?" 1 doang. 1 istri, 1 rumah, 1 mobil, dan deposit 1 M. Mana sisanya? Habis buat ngebiayain kamu. Nah berarti dia sebagai anak yatim dikorupsi haknya. Ya kan? Pemberasannya sedang mengurusi anak. Merasa hero kan, merasa pahlawan kan. Saking tidak tahu ilmunya bahwa dia merampas hak anak yatim, yakulu fi butunihim naron. Itu namanya al-fahsya. Kejahatan yang tidak dikenal umum. Banyak ibu-ibu merasa sedang tidak berbuat jahat pada anaknya. Ingat si janda, lebih banyak janda masuk neraka. Iya benar. Kan ditinggal mati suaminya. Apa namanya kalau bukan janda?
karena tidak paham ilmu tentang jahat pada anak yatim. Nah, saya anak yatim saya. Kalau yang tidak boleh dihatik itu yatim. Kalau yatim piatu memang nggak ada tulisan. Maka saya tidak boleh dibentak, tidak boleh itu saya yatim. Kalau kasusnya tidak perempuan yang tadi itu ya janda tadi kan tidak produktif, tidak punya penghasilan, tidak kerja, nah anaknya pergi sekolah, terus pinjam ke yang lain nggak mungkin, atau yang kreatif memang dana dari apa sih yatim itu diputar di perusahaan gitu kan, itu bagus. Tapi kalau itu nggak punya kemampuan juga gimana? Tidak punya kemampuan. Untuk memanfaatkan si Kasihkan anaknya pada bibinya, pada tetenya. Tidak mampu lagi pada Aisyah. Tulis surat pernyataan sepanduk kalau perlu. Saya tidak mampu lagi jadi ibu. Kan itu tuh. Karena bahayanya masuk neraka. Nyiri itu uang Ustaz, kembalikan pokoknya. Ya kan? Nyiri buat modal, kembalikan pokoknya, kan begitu. ada hak ibu juga kan? Ini mah hak anak yatim. Kalau hak istri mah, istri kan bagi suami orang lain. Yang darah kan cuma anak kandung. Istri itu kalau suaminya mati, seayu-ayunya istri tetap orang lain, anak orang, bukan anak kambing. Iya, anak orang maksudnya. Maka dikeluarkan dahulu, bisa 1/6, bisa 1/8. Anak orang maka dikeluarkan dulu karena cari lelaki, karena dia pasti sisa. Ya, cari lelaki. Syukur lakinya anak kandung. Tapi selama belum ketemu lelaki belum habis. Nah, ini namanya ilmu. Maka perlu ilmu, khawatir berbuat kejahatan yang kejahatannya tidak dikenal umum, maka disebut al-fahsya. Tidak tahu ilmu sholat, ternyata sedekatnya begini. Dia nggak merasa salah karena ngedeleng wong liyan. Atau breotan, sedaannya apa? Sedakat breotan. Lagi ternyata dia lagi nyempetin barang di sini. Nah, itu namanya al-fahsya, karena kejahatan yang tidak dikenal umum dan lain sebagainya. Artinya bodoh karena tidak belajar itu bisa menimbulkan al-fahsya. Jadi ada dilarang al-fahsya, artinya apa itu? Mafhum khalafahnya. Nah, pinter tuh, wajib ngaji. Dilarang al-fahsya itu artinya wajib ngaji. Kalau dilarang al-munkar, wajib bermasyarakat, tidak boleh antisosial, tidak boleh tidak kenal adat. Adat wong kini mah urang nggo anting. Silakan di luar negeri pakai anting, lelaki nih mah. Wih, kok di film-film mah pakai anting, itu mah adat orang sana, harus tahu adat. Namanya larangan al-munkar. Jadi harus tahu adat. Nah, sekarang wal bagyu, melampaui batas. Setiap makhluk Allah dibatasi. Ada batas karena jenis kelamin, ada batas karena periodik ajal, ada ajal kekuasaan, ada ajal umur, ada ajal barang. Nah, barang ini batas pemakaiannya 2 tahun.
tidak lebih dari 2 tahun, namanya kada luarsa, broken expire, menimbulkan kerusakan pada tubuh karena al-bagyu. Kalau sudah 5 tahun kali 2, nambah periode al-bagyu. Ya, karena melampaui batas konstitusi, semua ada batasnya. Wong wadon pengen nalak, pengen nyerai, padahal dibatasi oleh Allah, cerai itu hak laki, maka ditutup pintu surga. Pintu surga ditutup bagi wong wadon yang merebut hak laki. Kenapa? Karena surga tidak boleh untuk yang tidak jelas jenis kelaminnya. Hulu mah bukan minta cerai, melaporkan perkaranya kepada hakim. Lalu hakim mencari solusi, bisa cerai, bisa rujuk. Ya. Jadi di pintu surga itu harus jelas apakah al-mu'min lanang atau al-mu'min wadon. Ternyata dia pernah mentalak suaminya. Oh, bukan lanang, bukan wadon ini, nggak jelas ini. Maka ditutup pintu surga. Namanya disorientasi. Nah, al-bagyu itu menyebabkan disorientasi. Kedelangnya manusia ngaku Allah. Siapa yang al-bagyu? Fir'aun. Kelihatannya sederhana, ternyata tasnya mewah. Itu siapa itu? Ya siapapun, maka disebut munafik, membohong. Namanya disorientasi. Berarti larangan al-bagyu itu perintah Allah. Perintah apa itu? Ayo, sesuai takaran. Ya, perintah agar kita sesuai ukuran. Apa sesuai ukuran itu? Sesuai kapasitas, yaitu profesional. Ya. Ada 3 perintah, ada 3 larangan. 3 larangan ini kalau dibiarkan menyebabkan keadilan terganggu. Karena orang tidak tahu hak. Kalau keadilan terganggu, aja maning berbuat ihsan, mau dia nggak tahu adil kok. Ya. Ditanya, kenapa kamu ngasih hadiah pada istri? Lagi pengen aja, maka bukan ihsan. Karena sekali itu doang dia ngasih hadiah. Sebelumnya dia nggak pernah berbuat adil pada istrinya. Jadi orang yang bisa berbuat ihsan itu kalau orang yang stabil memenuhi hak pihak lain. Jadi orang kalau mau ihsan maka penuhi standar hak. Salat dohor urus salat rawatib. Qobliyah dohor. Bisa enggak itu? Ramadan orang puasa Senin Kemis. Mungkin enggak? Mungkin. Tak, namanya puasa nyereat. Ya kan? Berarti bukan puasa memenuhi hak Allah. Nah itu makanya kalau melihat komentar Ibnu Mas'ud, ayat 90 ini cukup untuk menjelajahi samudera Al-Quran. Sayang ilmu saya tidak cukup. Jadi ya sampai situ aja. Maka ditegaskan oleh Allah di ayat 9, oleh karena itu, karena ada 3 perintah, ada 3 larangan, aufu, penuhilah, bi'ahdillah, perjanjian kita dengan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ruh kita dulu 50.000 tahun yang lalu dengan ruh-ruh yang lain, termasuk ruh Nabi Muhammad, semuanya lah
Karena ruh kita ini diciptakan seketika. Nah, Nabi Adam duluan dapat jasad, maka disebut lahir duluan. Farohali dapat jasad tanggal berapa berarti? 2 Februari tahun 60. Nah, dapat jasad tanggal 2 Februari tahun 60. Dicatat Bu Neng Yati Enda. Tanggal 2 Februari. Bagi yang ingat tanggalnya jangan tidak ngirim hadiah. Nah, bagi yang tidak ngirim hadiah jangan nyatet tanggalnya. Saya dapat jasad tanggal 4 Mei. Ingat-ingat. Itu bintangnya Taurus. Tapi secara ruh sama. Maka ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, mau tidak kalian berkomitmen? Cuma saya Tuhan yang merawat, memelihara, memastikan kamu baik-baik saja. Dengan keadaan itu kamu siap berbuat 3 perintah tadi dan menjauhi 3 larangan tadi. Qalu bala syahidna. Oke. Jadi dulu kita udah janji kepada Allah. Nah, sekarang hidup kita berapapun usia dewasa, usia mukallaf kita, sebetulnya usia-usia memenuhi janji kita. Nah, secara teori nggak sulit memenuhi janji kita, nggak sulit. Karena sudah jadi habit kita. Sudah jadi kekuatan internal kita. Sesungguhnya lebih sulit berbuat maksiat daripada berbuat baik. Karena maksiat itu bukan habit kita. Ya. Sesungguhnya lebih sulit berbuat maksiat, lebih sulit tidak sholat, lebih mudah sholat. Lebih sulit pelit daripada loma. Karena habit kita itu berbuat baik, memenuhi hak orang lain dan tidak menciderai hak orang lain. Habit kita, maka hanya segelintir orang yang mampu korupsi. Nggak semua orang. Cuma orang ini walaupun segelintir banyak. Nggak segelintirnya banyak. Beberapa gelintir banyak. Jadi maling itu Pak butuh mental khusus. Nggak setiap orang bisa jadi maling. Nggak setiap orang. Habit kita ini seperti itu. Nah, maka kata Allah, wa aufu bi'ahdillah idza ahadtum. Penuhi janjimu pada Allah. Karena kamu sudah punya janji. Wala tangkudul aimana ba'da tauqidiha. Dan jangan kamu rusak kepercayaan setelah kukuh, setelah akad. Ya. Memenuhi hak itu namanya memenuhi janji. Wa qad ja'altumullah 'alaikum kafilan. Dan sungguh-sungguh Allah itu telah menjadikan untuk kalian semua kafilan. Apa kafilan? Kaf. Apa di situ di depannya? Saksi. Kafilan, saksi. Saksi untuk janji diri kita sendiri. Saksinya siapa? Kamu berjanji pada Allah, ya diri kita. Ya. Mau nggak ngaku? Sulit nggak ngakunya, sulit. Karena
saksinya diri kita sendiri. Karena Allah menjadikan saksi diri kita sendiri, maka kelolalah janji oleh diri kita. Tidak akan mungkin Allah membuat komisi pengawas etik, komisi etik misalnya, nggak mungkin. Bawaslu nggak mungkin. Jadi kita mengelola janji kita sendiri. Ini adalah maka pelaksanaan janji itu setelah dewasa, setelah akil balik, karena dianggap sudah mampu tahu resiko, tahu maslahat, tahu madorot, tahu manfaat. Maka amalan itu untuk orang balik. Nah, oleh karena itu jangan mengelola amalan secara kekanak-kanakan. Contoh, saya punya anak kekaren ya. Tetehnya udah terlalu dewasa, yang karen ini terlalu kekanak-kanakan. Sehingga untuk memotivasi belajar harus saya iming-imingi hadiah. Intan nanti diberikan sepeda warna pink. Sudah rewel lihat Sofi, mumpung ada diskon 50%. Bapak nomor 16 kegedean enggak ya? Saya lupa nomor sepeda itu. 16, 17, 18. Oh, udah rewel tiap hari. Ini selama Juli. Saya aja nggak tahu ada diskon 50%-nya Bu Hayati ya. Sofi diskon 50%. Sampai bengi. Nah, maka ya saya janjikan sepeda kalau ranking 1. Karena Intan itu anak-anak. Maukah kita beribadah dengan terus-menerus diiming-imingi fadilah? Dianggap anak-anak. Kalau sholat duha, warung rami. Amal ini investasi akhirat. Siapa yang mendambakan kehidupan baik setelah kematian, ya beramal. Nah, kayak anak-anak kalau beramal pengen rezeki itu. Seperti si Intan pengen sepeda, maka harus rajin sekolah dulu belajar. Nah, amalan-amalan ini untuk orang dewasa, berpikir dewasa, berpikir kafalah. Maka perjanjian kita dengan Allah dikelola secara mandiri tanpa komisi etik, komisi pengawas. Maka Allah menetapkan kita kafilah, pengawas atas janji kita sendiri. Jadi persaksian kita dipindahkan pada diri kita. Nah, itu namanya ihsan kalau Allah mengawasi ya. Ini mah baru memenuhi janji, maka kita menjadikan diri kita sebagai pengawas. Jadi yang terjemahan Bapak itu salah ya sendiri-sendiri. Itu mama bukan salah, ini lagi mengembangkan tafsir. Kenapa? Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Apa baik yang kamu lakukan, Allah tahu. Allah tahu. Jadi nggak perlu cari akal, banyak akal-akalan. Tidak perlu cari akal, banyak akal-akalan, hanya ingin terlihat mengerjakan atau memenuhi janji. Nah, di ayat 92-nya diceritakan, ini cerita terkenal ya, yaitu orang perempuan ya. Iya benar. Ada seorang perempuan bikin kain dengan cara tradisional, bukan cara mesin. Apa disebutnya tenun, menenun kan jeprek. Sebenarnya mah ada lagi yang mirip, yaitu membuat kerajinan kristik.
Ya kristik ya. Bengen kriyaku lagi jam sekolah dengan kristik kan. Yang bolong-bolong kayak kasai. Sampai saya milu ikut ekstrakurikuler itu saya itu. Iya kayak streaming kah. Terus di sekolah jadi mumbul, jadi kelinci. Dulu saya ikut kelas itu dulu, kayak wadon kita. Lagi sanawi ya ekstrakurikuler tapak suci itu kangkir. Akhir itu kelompok ini remaja. Butuh waktu, butuh ketekunan. Diajak ngobrol di sana ada lubang tuh. Jengkel gitu mungkin. Udah jadi dibubar mani. Jadi yang dicari apa itu? Sabaran. Enggak, kalau gitu ada enggak orang kayak gitu? Ada yang kayak gitu. Dia seneng tantangannya doang. Seneng tantangannya itu. Udah gitu dibubar lagi. Ada kayak gitu. Tapi bagi orang lihat kayak orang blow on ya. Bagi orang lain yang lihat kayak orang blow on. Terus pegel-pegel dibubar mana? Udah bagus-bagus ya memenuhi janji pada Allah, dirusak lagi. Udah bagus-bagus. Apa itu artinya itu? Siapa yang senang lihat hasil tenunan, hasil rajutan, hasil kristik itu? Semua orang. Maka dipajang di figura. Orang itu terlihat bagus kalau memenuhi janji Allah. Dan tidak terlihat bagus. Ini cara orang melihat ya. Dalam pandangan orang, kalau kita ngedeleng nyawang uang, nyawang. Di luar masalah fisik ya, ayu ora ayu, maka air muka orang dapat dilihat. Orang yang memenuhi janji pada Allah tegar ngedelengnya. Yang tidak memenuhi janji Allah kayak korang. Korang pun apa ya? Sekarang bicara pontang ikan apa ya? Durung adus, kayak orang durung adus. Maka diperlukan treatment agar tidak terlihat kayak korang. Maka dibedakin, di make up. Tapi berapa lama sih make up itu? Ya kan, begitu turun kedeleng alun. Tapi orang yang terbiasa wudhu, terbiasa sholat, itu enak. Mari kita lihat. Ada orang baru keluar, maaf ini, dari sel karena kasus pembunuhan. Assalamualaikum Pak, numpang tidur. Saya ternyata keluar penjara 17 tahun, udah gak punya keluarga lagi. Takut gak? Takut. Karena terlihat bekas membunuh. Begitu indah ini dikasih di pavilion. Dilihat lagi, dilihat lagi. Jadi apa yang terlihat? Ya. Jadi apa yang terlihat ternyata lebih enak lihat orang suka memenuhi janji Allah. Dan tidak enak lihat orang yang tidak memenuhi janji Allah. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita disorientasi? Kitanya ini, ternyata kita merasa enjoy aja dengan orang yang tidak suka memenuhi janji Allah. Yang salah yang mana nih? Nah, kita yang disorientasi, rusak nilainya. Seperti tadi, ada orang keluar penjara mantan pembunuh, udah taubat, udah baik, udah direhabilitasi oleh lembaga negara. Tapi kita masih merasa was-was, namanya kita masih normal. Ini mah ada orang yang tidak normal, merasa enak berkawan, berkeluarga, berumah dengan orang yang tidak suka memenuhi janji Allah. Nah itu problem namanya disorientasi. Galita anak orang jilbab dinengakan baik. Galita rabi ini tukang ngebom dinengakan baik.
Galita Rabi ini pelit orang suka infak tidak akan baik. Mestinya berontak kita. Tidak enak, tidak sedap dipandang. Karena kalau rajutan tenunan itu kan enak dipandang kalau udah jadi. Udah bagus-bagus. Rabi ini jilbab. Mama kan udah jadi istri saya sekarang. Buka jilbab kamu. Nah itu sama dengan teori tadi. Ternyata dia lebih senang dengan